Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk berpikir bagaimana hidupmu jika kamu benar-benar hadir di setiap momen? Jika setiap pagi dimulai dengan tujuan dan setiap keputusan diambil dengan tegas, tanpa rasa bersalah, tanpa keraguan, tanpa penyesalan. Kebenarannya adalah sebagian besar orang hidup, tetapi tidak terjaga. Mereka berjalan dalam mode otomatis berusaha menyenangkan semua orang, mencoba mengontrol apa yang ada di luar sambil mengabaikan diri mereka sendiri, sedikit demi sedikit setiap hari. Dan itulah sebabnya banyak yang merasa lelah, tersesat, selalu kembali ke titik yang sama, seolah-olah mereka terbangun setiap hari dalam siklus yang sama, tanpa tahu bagaimana cara keluar. Tetapi hari ini aku ingin mengajukan perubahan sederhana, kuat, dan berani. Hidup seperti seseorang yang telah memilih jalannya sendiri, seperti seseorang yang benar-benar memutuskan untuk tidak meninggalkan diri mereka sendiri lagi. Para Stoik telah berbicara tentang ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sementara banyak yang berlari mengejar validasi, mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Mereka membudidayakan kehadiran, disiplin, kejernihan. Karena siapapun yang tidak merawat dirinya dari dalam akan runtuh dari luar. Dan perubahan itu dimulai dengan sesuatu yang kecil, sebuah komitmen pada dirimu sendiri. Tulis di sini di kolom komentar. Hari ini saya memprioritaskan diri sendiri. Dan jangan biarkan pengingat itu hanya tinggal di video ini. Tulis di ponselmu, tempelkan di dinding, simpan di dompet, baca lagi besok dan lusa. Karena terkadang yang kita butuhkan hanyalah ini. Pengingat yang jelas bahwa hidup berubah ketika seseorang berubah. Hanya sebelum kita mulai, aku ingin meminta dua hal. Beri suka pada video ini dan berlangganan saluran ini. Hanya dengan begitu konten ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Sekarang, mari kita mulai. 1. Cukup dengan keinginan untuk menyenangkan orang lain. Kadang-kadang kita tidak menyadari, tetapi seringkali kita menjalani hidup ini seolah-olah kita adalah seseorang yang terus-menerus mengulurkan tangan, berharap untuk mendapatkan belayan, pujian, atau sekadar kata-kata penguatan seperti kamu di jalur yang benar. Dalam beberapa detik, keadaan ini mungkin membuat hidup terasa lebih berarti, dan perasaan itu memang menggoda. Namun, jika kita mampu melihat dengan lebih tenang dan jernih, kita akan menyadari bahwa sebenarnya ini adalah jebakan yang sangat halus. Semakin kita mengejar persetujuan orang lain, semakin jauh kita menjauh dari diri kita yang sebenarnya. Ini seperti terjebak dalam labirin yang penuh cermin, di mana setiap refleksi menunjukkan kita sesuatu yang tidak nyata, tetapi tidak ada jalan keluar yang jelas. Para filsuf Stoik telah membahas masalah ini berabad-abad yang lalu. Mereka memahami bahwa menyerahkan nilai diri kita kepada pandangan orang lain sama dengan membangun rumah di tepi laut. Setiap kali gelombang datang, sebagian dari fondasi rumah itu akan hancur. Epictetus, seorang tokoh Stoik yang terkenal, pernah berkata bahwa yang terpenting bukanlah apa yang terjadi padamu, melainkan bagaimana kamu memilih untuk bereaksi terhadapnya. Prinsip ini juga berlaku untuk bagaimana kita merespons pendapat orang lain. Setiap kali kamu merangkai kata-kata hanya untuk menyenangkan orang lain, menyembunyikan pendapatmu agar tidak mengecewakan, atau mengubah dirimu demi diterima, kamu sebenarnya sedang menyusut. Yang lebih menyedihkan, tidak ada yang menyadari proses penyusutan itu, karena pencarian persetujuan adalah penjara yang sunyi. Ia menyamar sebagai kasih sayang, pengakuan, atau suka, tetapi pada dasarnya, ia adalah perjanjian dengan ketidakamananmu sendiri. Pendapat eksternal itu sangat tidak stabil. Hari ini mereka mungkin memberi tepuk tangan, tetapi besok mereka bisa saja melupakanmu. Seringkali, ini tidak ada hubungannya dengan dirimu sebagai individu, tetapi lebih kepada suasana hati orang lain, rasa sakit yang mereka proyeksikan, atau hari buruk yang mereka alami. Sebaliknya, esensi dirimu tidak akan berubah hanya karena angin yang berhembus. Pikiranmu haruslah seperti kastil yang dibangun dengan baik, kokoh di atas tanah akal sehat. Suara-suara eksternal mungkin mengetuk pintu pikiranmu, tetapi tidak seharusnya menggoyahkan fondasimu. Epictetus, meskipun seorang budak, memberikan pernyataan yang kuat. Kamu bebas pada saat tepat ketika kamu berhenti mencari persetujuan orang lain,
karena tidak ada yang bisa mengurung seseorang yang tidak lagi perlu diterima. Inilah kebenaran yang mungkin jarang berani didengar orang. Siapapun yang hidup hanya untuk menyenangkan orang lain selalu berada satu langkah dari mengkhianati dirinya sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan cetakan orang lain. Sebaliknya, kamu diciptakan untuk memperkuat dirimu dari dalam. Bahkan ketika tidak ada yang memberikan tepuk tangan di luar sana. Pikirkanlah tentang pohon yang tumbuh di ladang terbuka, menghadapi angin dari segala arah, tetapi tidak pernah meminta angin untuk berhenti. Pohon itu hanya tumbuh dengan akarnya yang dalam, mengikuti arah dan kehadirannya sendiri. Jadilah seperti pohon itu. Tumbuhlah tanpa meminta izin, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatmu. Dan lain kali kamu merasakan dorongan untuk berubah hanya demi menyenangkan seseorang. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya setia pada diri saya sendiri atau hanya berusaha menghindari penolakan? Karena kedamaian yang kamu cari tidak akan pernah datang dari luar. Itu dimulai ketika kamu memutuskan untuk menghormati refleksimu sendiri di cermin. Jika video ini berarti bagimu, tinggalkan komentar di sini. Kebebasanku tidak tergantung pada tepuk tangan. Kalimat itu lebih dari sekadar afirmasi. Itu adalah pengingat harian. Nilai yang kamu miliki tidak diberikan oleh siapapun dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Ingatlah bahwa kebebasan sejati dimulai dari dalam dirimu sendiri, dan itu adalah hak yang tidak bisa direnggut oleh orang lain. 2. Matikan kebisingan. Kita hidup di tengah medan perang yang tak terlihat, di mana pertempuran yang terjadi bukanlah tentang kepemilikan tanah atau kekuasaan, melainkan tentang perhatianmu. Setiap notifikasi yang bergetar di ponselmu, setiap tab yang terbuka di browser, setiap video yang muncul secara tiba-tiba di lini masa media sosialmu, semuanya tampak sepele dan tidak berbahaya. Namun, kenyataannya, masing-masing dari hal tersebut mencuri sepotong kehadiranmu, dan sebelum kamu menyadarinya, kamu sudah kehilangan jejak, tidak tahu di mana kamu berada atau siapa dirimu yang sebenarnya. Marcus Aurelius, seorang filsuf besar, pernah berkata, "Jangan buang waktu untuk mendiskusikan bagaimana seharusnya seorang pria yang baik." Kalimat yang tampaknya sederhana ini sebenarnya menyimpan undangan yang brutal untuk merenungkan hidupmu. Hentikan dirimu dari segala hal yang hanya berupa kebisingan. Mulailah hidup dalam apa yang benar-benar esensial. Setiap distraksi ibarat benang halus yang menarik pikiranmu jauh dari fokus. Dan jika kamu tidak memutuskan benang itu, maka kamu akan segera terputus dari dirimu sendiri. Distraksi itu menipu. Ia tidak berteriak atau mencolok. Sebaliknya, ia berbisik lembut, merayap seperti gulma yang tumbuh di kebun, diam-diam menggerogoti perhatianmu hingga pada akhirnya mencekik segalanya. Pada awalnya, semua itu tampak sepele. Hanya video pendek, sekilas ke feed media sosial, atau percakapan yang tampaknya tidak penting. Namun ketika kamu menyadari, kamu telah menghabiskan berjam-jam menjalani kehidupan orang lain, sementara hidupmu sendiri terabaikan. Pikiran yang tidak terfokus menjadi seperti cermin yang berkabut. Kamu melihat dirimu, tetapi tidak mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Segala sesuatu tampak membingungkan, buram, dan jauh. Dan di dalam cermin keruh itulah, kecemasan, kelelahan, dan kehilangan arah mulai muncul. Para Stoik memahami bahwa kejernihan batin sangat bergantung pada satu hal, kehadiran total dalam setiap tindakan, dan itu hanya bisa dicapai ketika ada keheningan di dalam diri. Tanpa fokus, kamu akan merasa seperti kapal yang terombang-ambing di lautan luas, terbawa ombak dari satu distraksi ke distraksi lainnya. Namun, ketika kamu mulai membersihkan lahan perhatianmu, kamu akan menemukan kembali apa yang telah terkubur di dalam dirimu. Intuisi, visi masa depan, dan kekuatan terdalammu. Amati kebiasaanmu dengan jujur. Apa yang kamu lakukan setiap hari yang hanya membuatmu lelah tanpa memberikan perubahan positif pada hidupmu? Menggeser layar tanpa akhir, membaca berita yang hanya mengganggu ketenanganmu, terlibat dalam drama yang sebenarnya bukan milikmu, menghabiskan waktu berkunjung ke situs belanja yang tidak perlu. Para Stoik menyebut semua ini sebagai kehilangan kebebasan secara sukarela, karena ketika kamu tidak memilih di mana menaruh energimu, dunia luar akan memutuskan untukmu.
Disiplin bagi mereka bukanlah penjara yang mengekang, melainkan mercusuar yang menerangi jalan. Disiplin adalah kemampuan untuk mengatakan tidak pada segala hal yang mengalihkan perhatianmu, agar bisa berkata ya pada apa yang benar-benar membangun dirimu. Mulailah dengan langkah-langkah yang sederhana. Pilih satu momen dalam harimu untuk sepenuhnya terputus, tanpa ponsel, tanpa suara dari luar, dan tanpa kehadiran siapapun. Dalam beberapa menit pertama, kamu mungkin akan merasa gelisah, seperti seseorang yang berusaha bernapas di luar air. Namun, jika kamu bersikeras untuk bertahan, sesuatu yang baru akan muncul. Keheningan baru yang tidak menekan, melainkan menenangkan. Sebuah ruang di mana pikiranmu akhirnya bisa didengar dan dipahami. Marcus Aurelius juga berkata, "Jiwa dicat dengan warna pikiranmu. Jika pikiran-pikiran itu terputus terus-menerus, jiwamu akan padam. Namun, jika kamu memilih dengan bijak apa yang masuk, apa yang tinggal, dan apa yang keluar dari pikiranmu, semuanya akan berubah. Arah hidupmu akan berubah, kehadiranmu akan berubah, dan kekuatan terdalammu akan lahir kembali. Dalam dunia yang dirancang untuk mencuri perhatianmu, melindungi fokusmu adalah sebuah tindakan keberanian yang luar biasa. Ini seperti membangun benteng tak terlihat di dalam dirimu sendiri, dan kamu adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk memutuskan siapa yang boleh masuk ke dalam benteng itu. Ini bukan tentang memotong semua hal yang menyenangkan dalam hidupmu, tetapi lebih kepada membuat pilihan yang bijak. Apakah hal ini memberi makan pada dirimu atau hanya menganestesi kesadaranmu? Apakah ini mendekatkanku pada siapa yang ingin aku jadi, atau hanya mengalihkan perhatianku dari rasa sakit karena belum menjadi sosok itu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bisa mengubah arah hidupmu secara signifikan, karena siapapun yang menguasai perhatiannya, pada akhirnya akan menguasai takdirnya. 3. Latih kekuatan kehendakmu. Dalam perjalanan hidup, akan ada saat-saat di mana segalanya terasa tidak sesuai dengan harapanmu. Mungkin kamu menghadapi sebuah kesalahan yang begitu berat, sebuah tantangan yang melelahkan, atau sebuah kekecewaan yang menyakitkan di dalam hati. Tanpa kamu sadari, pikiran negatif mulai menjelajahi benakmu, dan kamu mungkin bertanya-tanya, "Mengapa ini harus terjadi padaku?" Di saat seperti ini, menyalahkan dunia luar tampak seperti jalan yang paling mudah untuk ditempuh. Menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan takdir yang seolah-olah menimpakan semua beban ini kepadamu. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kali kamu mentransfer kesalahan kepada orang lain atau keadaan, kamu juga mentransfer kekuatanmu kepada mereka. Ajaran Stoicisme mengingatkan kita bahwa mengambil tanggung jawab bukanlah sebuah hukuman yang harus kita jalani, melainkan sebuah bentuk kebebasan yang sesungguhnya. Ini adalah keputusan untuk mengambil kendali atas hidupmu, bahkan ketika badai kehidupan menerpa dengan sangat keras. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol arah angin yang berhembus, tetapi kamu bisa menyesuaikan layar kapal hidupmu dan menyadari bahwa tindakan tersebut dapat mengubah segalanya. Cobalah untuk membayangkan hidupmu seperti sebuah kapal yang berlayar di lautan yang luas. Terkadang, langit bisa menjadi gelap, ombak yang tinggi menghantam dengan keras, dan segala sesuatu tampak ingin menjatuhkanmu. Namun, kemudi tetap ada di tanganmu dan entah bagaimana selalu tersedia untukmu. Pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri adalah, apakah kamu akan memegang kemudi itu dengan tegas? Ketika kamu melarikan diri dari tanggung jawab, itu sama seperti melepaskan kemudi di tengah kekacauan yang ada. Tanpa arah, kamu akan berputar-putar tanpa tujuan. Namun, saat kamu memutuskan untuk mengambil alih kendali, bahkan ketika rasa takut menyelimuti dirimu, bahkan ketika kamu tidak memiliki kepastian, kamu akan menemukan kembali kekuatan yang tidak bergantung pada orang lain atau keadaan di sekitarmu, melainkan hanya pada dirimu sendiri. Memang, mengambil kendali atas hidupmu memerlukan keberanian yang besar. Keberanian untuk mengakui di mana kamu telah gagal, kapan kamu memilih untuk diam, dan kapan kamu menerima lebih sedikit dari yang seharusnya kamu dapatkan. Namun, kejujuran tersebut kepada dirimu sendiri adalah apa yang sesungguhnya memperkuatmu. Karena ini bukan tentang menghukum diri, tetapi tentang melihat dengan jelas, mengenali pola-pola dalam hidupmu,
menghadapi keyakinan-keyakinan lamamu, dan memahami bahwa setiap pilihan kecil yang kamu buat berkontribusi pada jalan yang sedang kamu lalui. Ingatlah, jalan itu bukan hanya milikmu seorang. Setiap keputusan yang kamu ambil akan berdampak pada orang-orang di sekitarmu, mempengaruhi lingkunganmu, menciptakan ikatan-ikatan baru, atau bahkan menghancurkan jembatan yang telah kamu bangun. Menjadi bertanggung jawab berarti mengembangkan kesadaran yang lebih dalam. Ini adalah pemahaman bahwa kekuatan kehendakmu bukan hanya tentang menahan godaan, tetapi juga tentang menjaga arahmu meskipun segala sesuatunya tampak mendorongmu ke arah yang berlawanan. Semakin banyak kamu menerima konsekuensi dari keputusan yang kamu ambil, semakin layak kamu mendapatkan rasa hormat dari dirimu sendiri. Harga diri yang sejati lahir dari sini, bukan dari kata-kata motivasi yang indah, tetapi dari konsistensi dengan apa yang kamu yakini. Hal ini akan membawamu pada kejernihan dan stabilitas di tengah kesalahan yang kamu buat. Karena ketika kamu berhenti melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, kamu akan mulai menyadari bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses belajar. Seorang stoik tidak menunggu skenario ideal untuk mulai bertindak. Ia mengambil tindakan dengan apa yang dimilikinya, menjalankan perannya dengan sepenuh hati, tanpa peduli siapapun yang bersedia bertindak dengan martabat yang sama. Ia tidak menunggu jaminan, pengakuan, atau imbalan dari orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, kita harus belajar untuk berbuat baik dan menjadikannya sebagai penghargaan bagi diri kita sendiri. Tindakan baik itu sendiri sudah cukup untuk memberikan makna. Bertindak dengan cara ini adalah tanda kejernihan dan kekuatan batin yang mendalam. Ini adalah kepastian tentang apa yang sedang kamu bangun, dan yang lebih penting, siapa yang sedang kamu bentuk menjadi diri sendiri. Oleh karena itu, hari ini aku mengundangmu untuk tidak berusaha menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi autentik dan nyata. Peganglah kemudi hidupmu dengan tegas, jadilah penulis jalanmu sendiri, bahkan ketika kamu menghadapi halaman-halaman yang sulit dan hari-hari yang mendung. Kebebasan yang kamu cari tidak terletak pada pencapaian, jabatan, atau hubungan yang kamu bangun. Kebebasan itu dimulai pada saat kamu memutuskan untuk berhenti melarikan diri dan mulai bertindak sebagai seseorang yang sudah mengerti akan tanggung jawabnya. 4. Lindungi energi emosionalmu. Pikirkan tentang seorang penyelam. Ia bisa berada di surga, di air jernih, dengan pemandangan indah di sekelilingnya. Tetapi jika ia kehabisan oksigen, penyelaman berakhir, semuanya berakhir. Begitu juga dengan energi emosionalmu. Kamu bisa dikelilingi oleh peluang baik, orang-orang menarik, ide-ide luar biasa, tetapi jika di dalam dirimu kamu kehabisan tenaga, tidak ada yang berguna. Pikiranmu terhambat, tubuhmu bereaksi dengan buruk, dan bahkan yang baik menjadi beban. Masalahnya adalah hampir tidak ada yang memperhatikan udara tak terlihat yang menopangmu. Itu terbuang dalam setiap percakapan tanpa tujuan, dalam diskusi yang tidak membawa apa-apa, dalam kekhawatiran yang tidak mengubah apapun. Dan ketika kamu menyadari, kamu sudah bereaksi dengan kemarahan, membuat keputusan terburu-buru, menjauh dari orang-orang yang benar-benar penting. Semua karena kamu kehabisan napas emosional. Epictetus berkata, yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu bereaksi. Dan setiap reaksi impulsif yang kamu miliki adalah seperti melepaskan udara dari tangki di bawah air. Kamu tidak melihatnya, tetapi kamu kehilangan ketenangan yang akan kamu butuhkan di kemudian hari. Kebodohan emosional terbesar adalah menghabiskan energi untuk apa yang bahkan tidak layak mendapat keheninganmu. Dan untuk melindungi energimu, kamu tidak perlu menjauh dari dunia, tetapi kamu harus belajar untuk tidak menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada apapun. Ingatlah ini, tidak semua hal layak mendapatkan penjelasanmu. Tidak semua kritik layak mendapatkan jawaban. Dan tidak semua kebisingan dari luar harus menjadi kekacauan di dalam. Ada orang yang menjatuhkanmu hanya dengan kehadirannya. Ada topik yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi mencuri kedamaianmu dalam hitungan detik. Dan ada kebiasaan kecil, seperti memeriksa ponsel setiap 5 menit, yang menguras kejernihanmu tanpa kamu sadari. Oleh karena itu, mulailah memperhatikan. Setelah bersama orang-orang tertentu, apakah kamu merasa ringan atau terbebani?
Setelah berada di tempat tertentu, apakah kamu kembali dengan energi atau kehabisan tenaga? Jika jawabannya negatif, kamu sedang membuang oksigen. Dan penyelam yang membuang oksigen karena kesombongan, karena kebanggaan, atau karena distraksi adalah orang yang harus muncul ke permukaan lebih awal dan kehilangan bagian terdalam dari penyelaman. Jangan biarkan itu terjadi pada hidupmu. Jangan buang penyelamanmu karena kebisingan yang tidak berguna. Perlindungan emosional terbaik adalah keheningan. Jawaban terbaik adalah kehadiran yang tegas, dan cara terbaik untuk menghemat energi adalah memilih dengan baik di mana kamu benar-benar ingin berada. Ketika kamu belajar menjaga energi emosionalmu, kamu bernapas lebih baik, berpikir lebih baik, dan juga bertindak lebih baik. Dan yang terpenting, kamu merasa bahwa kamu masih memiliki kekuatan ketika semua orang lain sudah tenggelam. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu akan bereaksi, menghabiskan, menjelaskan, atau marah, tanyakan pada dirimu, apakah ini layak untuk udara penyelamanku? Jika jawabannya tidak, cukup bernapas dan lanjutkan lebih dalam. Kamu memiliki semua yang kamu butuhkan di dalam dirimu untuk menjalani hidup yang luar biasa. Para Stoik mengingatkan bahwa apa yang membedakan kita dari hewan bukanlah kekuatan atau kecepatan, tetapi kesadaran, kemampuan untuk berpikir, memilih, dan menahan dorongan. Dan setiap kali kamu menyerah pada itu, ketika kamu bertindak dalam mode otomatis, ketika kamu mengulangi apa yang melemahkanmu, kamu sedang menghabiskan sumber daya terkuat yang kamu miliki. Pikiran yang bisa membebaskanmu. 5. Arahkan energimu pada apa yang membangunmu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam rutinitas yang melelahkan dan membuat kita merasa kosong. Kita bangun setiap pagi, berlari ke sana kemari, memadamkan kebakaran yang muncul, menjawab semua panggilan dan pesan, berusaha keras untuk menyenangkan orang lain, melakukan 1000 hal sekaligus, dan kemudian mengakhiri hari dengan perasaan hampa, seolah-olah kita tidak melakukan apapun untuk diri kita sendiri. Apakah ini terdengar akrab? Itulah kenyataan yang dialami oleh banyak orang. Mereka sibuk, tetapi merasa kosong. Lelah, tetapi tidak merasakan produktivitas. Dikelilingi oleh berbagai rangsangan, tetapi terputus dari diri mereka sendiri dan tujuan hidup mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada seseorang yang hidup dalam mode otomatis itu? Mereka semakin rapuh dari dalam, karena kekuatan sejati bukanlah sekadar soal usaha yang dilakukan, melainkan tentang arah yang diambil. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, jika seorang pria tidak tahu ke pelabuhan mana ia berlayar, tidak ada angin yang akan menguntungkannya. Ini mengandung makna yang dalam. Jika kamu tidak secara sadar memilih apa yang memperkuatmu, dunia di sekitarmu akan secara tidak langsung memilih apa yang menguras energimu. Kamu tidak bisa terus-menerus menghabiskan momen-momen berharga dalam harimu untuk melakukan hal-hal yang tidak mendukung perkembangan jiwamu. Saatnya untuk berhenti menukar energi vitalmu dengan tugas-tugas yang kamu benci, dengan percakapan yang memadamkan semangatmu, dan dengan kebiasaan yang hanya membuatmu semakin lelah dan tertekan. Apakah kamu ingin tahu di mana kamu akan berada dalam 6 bulan ke depan? Lihatlah kemana perhatianmu diarahkan hari ini. Kekuatan batin yang sejati dibangun melalui keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Membaca buku yang menantang cara berpikirmu, mendengarkan lagu-lagu yang membuatmu merasa baik dan bersemangat, berlatih meskipun dengan rasa malas yang kadang menghinggapi, menjaga pola makan yang sehat, menghormati waktu tidurmu, dan belajar untuk menetapkan batasan yang sehat. Semua tindakan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya tidaklah mudah untuk dilakukan. Sebagian besar dari kita perlu memutus siklus distraksi dan pengabaian diri yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Marcus Aurelius, seorang filsuf dan pemimpin besar, pernah menulis untuk dirinya sendiri. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, tidak atas peristiwa. Pahami itu, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatanmu yang sebenarnya berada satu langkah dari kesadaranmu. Kamu memiliki kemampuan untuk melatih pikiranmu, untuk membudidayakan hal-hal yang memperkuatmu.
dan untuk berhenti memberi makan pada hal-hal yang dengan diam-diam menghancurkanmu dari dalam. Dengan kedewasaan emosional, kamu akan mulai memahami bahwa bagian penting dari pertumbuhan adalah mengetahui kapan harus memotong apa yang melemahkanmu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya menggerogoti struktur batinmu. Ada orang-orang yang tersenyum padamu, tetapi sebenarnya mengacaukan pikiranmu dan membawamu jauh dari tujuanmu. Ada pula pikiran-pikiran yang diulang-ulang begitu sering sehingga mereka menjadi kebenaran dalam pikiranmu dan membuatmu terjebak dalam versi dirimu yang seharusnya sudah kamu atasi. Oleh karena itu, jaga pikiranmu seperti seseorang yang menjaga fondasi sebuah bangunan, karena disitulah segala sesuatunya akan bersandar ketika guncangan berikutnya tiba. Memperkuat diri adalah tentang memperlakukan dirimu dengan serius, membuat keputusan yang mencerminkan harga dirimu, dan berhenti menegosiasikan kedamaianmu demi remah-remah kasih sayang yang tidak berarti. Ingatlah selalu, apa yang kamu beri makan akan tumbuh, dan apa yang tumbuh akan mulai mengendalikanmu. Jadi pertanyaan yang tersisa untuk kamu renungkan adalah, apa yang telah kamu beri makan di dalam dirimu? Apakah itu hal-hal yang membangun dan menguatkan, ataukah justru hal-hal yang menguras energi dan semangatmu? Pilihan ada di tanganmu. 6. Belajar untuk sendirian tanpa merasa tersesat. Ada banyak orang yang lebih memilih untuk selalu dikelilingi oleh kebersamaan, bahkan dalam situasi yang paling kosong sekalipun, daripada harus menghadapi keheningan yang ada dalam diri mereka sendiri. Mereka hidup dalam ritme kebisingan yang terus-menerus, dikelilingi oleh layar, suara, dan gerakan, karena ketakutan untuk duduk dengan diri mereka sendiri dan menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka. Namun, penting untuk disadari bahwa siapapun yang tidak mampu bertahan dengan kehadiran dirinya sendiri akan selalu menjadi tawanan dari kehadiran orang lain. Ajaran Stoicisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati dimulai ketika kamu berhenti bergantung pada dunia luar untuk merasa lengkap. Marcus Aurelius, seorang filsuf dan kaisar Romawi yang terkenal, pernah berkata, "Tempat berlindung adalah berbalik ke dalam." Pernyataan ini bukan berarti kita harus menjauh dari dunia, tetapi lebih kepada berlabuh pada sesuatu yang kokoh dan tidak goyang bersama situasi yang ada. Berada sendirian bukanlah bentuk isolasi, melainkan merupakan sebuah pelatihan yang sangat berharga. Disinilah kamu memberi ruang untuk benar-benar mengenal dirimu, di mana kamu berhenti berperilaku seperti biasanya dan mulai menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Hampir selalu, kita cenderung menukar perjalanan penemuan diri ini dengan kebersamaan apapun, terjebak dalam kebiasaan yang tidak terlihat dan distraksi yang nyaman. Namun, semakin banyak kamu melarikan diri dari dirimu sendiri, semakin tersesat kamu merasa, bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang. Kesendirian hanya menjadi menakutkan ketika pikiranmu telah berubah menjadi tempat yang tidak layak huni. Tetapi, ketika kamu membersihkan ruang mental itu, ketika kamu berhenti melarikan diri dari kenyataan, dan ketika kamu berani menghadapi kekosongan dalam dirimu secara langsung, sesuatu yang ajaib dapat terjadi. Kamu akan berhenti mencari di dunia apa yang sebenarnya selalu kamu butuhkan untuk temukan di dalam dirimu sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik lainnya, pernah mengatakan, "Kamu menjadi tak terkalahkan ketika kamu tidak bergantung pada apa yang tidak bisa kamu kontrol." Dan sangat sedikit hal yang lebih di luar kendalimu daripada kehadiran, kasih sayang, atau validasi dari orang lain. Merasa nyaman dalam kebersamaan dengan dirimu sendiri adalah apa yang mencegahmu untuk mengemis perhatian, memaksakan hubungan yang sudah mati, atau merayu remah-remah emosional seolah-olah itu adalah jamuan yang melimpah. Selain itu, kenyamanan ini juga mempersiapkanmu untuk cinta sejati, karena hubungan yang sehat lahir ketika dua individu yang utuh bertemu, bukan ketika dua kekosongan berusaha untuk saling mengisi satu sama lain. Apakah kamu ingin melatih diri dalam hal ini? Mulailah dengan menyisihkan waktu 10 menit sehari, hanya untuk kamu dan dirimu sendiri. Mungkin akan muncul berbagai perasaan seperti kecemasan, rasa bersalah, kenangan yang menyakitkan, atau pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab.
Biarkan semua itu datang. Jangan berusaha untuk mengoreksi atau menolak perasaan tersebut. Cukup amati dan terima. Kamu sedang dalam proses mengenal apa yang terpendam di balik kesibukan yang selama ini mengelilingimu. Seiring berjalannya waktu, kamu akan mulai menyadari bahwa keheningan bukanlah kekosongan yang menakutkan, tetapi justru merupakan tempat berlindung, ladang subur di mana kejernihan dan pemahaman lahir, sesuatu yang tidak akan pernah kamu dapatkan jika terus-menerus terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan. Berada sendirian adalah langkah pertama untuk tidak merasa lebih kekurangan di tengah keramaian. Karena siapapun yang berhasil menemukan kedamaian dalam kebersamaan dengan dirinya sendiri, tidak akan pernah lagi merasa perlu untuk bergantung pada dunia luar untuk merasa di rumah. 7. Potong dari hidupmu segala kebiasaan yang melemahkanmu. Pernahkah kamu menyaksikan bagaimana sebuah kebocoran dimulai? Awalnya, hanya sebuah noda kecil yang mungkin tampak sepele, tetapi seiring berjalannya waktu, noda tersebut berkembang menjadi jamur yang merusak, cat dinding mulai mengelupas, dan struktur bangunan perlahan-lahan mulai runtuh. Ketika kamu akhirnya menyadari situasi ini, kamu akan menyadari bahwa masalah ini bukan hanya sekadar soal estetika atau penampilan luar, tetapi lebih kepada risiko yang mengancam keseluruhan struktur. Kebiasaan buruk berfungsi dengan cara yang serupa. Mereka memasuki hidupmu seperti detail kecil yang tampaknya tidak berbahaya, menyebar dalam keheningan, dan tiba-tiba mereka mulai menggerogoti kekuatanmu dari dalam keluar. Tidak ada gunanya kamu berkata, "Ini hanya kebiasaan kecil, ini hanya fase, semua orang melakukannya." Karena apa yang pada awalnya terlihat seperti konsesi yang tidak berbahaya, bisa berakhir menjadi kekacauan total. Masalah terbesar yang ditimbulkan oleh kebiasaan buruk bukanlah berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk melakukannya, tetapi identitas yang terbentuk akibat kebiasaan tersebut. Semakin sering kamu mengulangi perilaku yang lemah, semakin kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang lemah. Dan disinilah masalah sebenarnya muncul. Ini bukan lagi sekadar tentang menunda-nunda, tetapi tentang mempercayai bahwa kamu adalah orang yang tidak pernah menyelesaikan apapun. Apakah kamu benar-benar menginginkan perubahan yang nyata dalam hidupmu? Mulailah dengan berhenti berjuang melawan musuh-musuh besar yang tampaknya menakutkan, dan fokuslah untuk memotong izin-izin kecil yang telah kamu berikan kepada dirimu sendiri. Alasan-alasan yang selalu kamu gunakan untuk menjustifikasi kebiasaan burukmu, rutinitas yang kamu yakini masih berfungsi, padahal sebenarnya tidak. Aplikasi-aplikasi yang mencuri 3 jam dari harimu, percakapan-percakapan yang melelahkan namun tetap kamu pertahankan, serta auto boykot yang menyamar sebagai istirahat yang pantas. Ini bukanlah pertarungan melawan naga yang harus kamu hadapi, tetapi sebuah pertempuran melawan tombol, kebiasaan, sebuah gerakan kecil, dan sebuah keputusan. Dan memang, proses ini akan membuatmu merasa tidak nyaman, karena kebiasaan buruk itu seringkali terasa nyaman, dapat diprediksi, dan tidak menuntut apapun darimu, kecuali disiplin, energi, dan masa depanmu. Oleh karena itu, alih-alih berusaha untuk menjadi orang baru dalam semalam, pilihlah satu hal spesifik yang melemahkanmu, dan potonglah tanpa belas kasihan. Karena ketika kamu berhasil memotong apa yang menarikmu ke belakang, kamu tidak hanya akan berjalan lebih cepat, tetapi juga mulai menyukai siapa dirimu yang sedang kamu bentuk dalam perjalanan ini. Tuliskan di kolom komentar, "Hari ini aku memotong tanpa belas kasihan." Seperti yang pernah dikatakan oleh Seneca, carilah kepuasan dalam melihat kebiasaan burukmu mati sebelum kamu. Setiap kebiasaan buruk yang berhasil kamu atasi adalah satu langkah lebih dekat menuju kebebasan batin yang kamu impikan. Ingatlah, perjalanan ini adalah milikmu, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju perbaikan diri adalah sebuah kemenangan yang patut dirayakan. 8. Ubah kelebihan dengan esensi. Ada banyak orang yang menjalani hidup seolah-olah mereka sedang berusaha menyeimbangkan 10 piring sekaligus. Mereka merasa terhormat dan bangga menjaga semuanya tetap berputar, tampak sangat sibuk, selalu siap menjawab dengan cepat, melakukan lebih banyak dari yang seharusnya, dan memproduksi tanpa henti. Namun, tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi pada seorang penyeimbang yang sudah kelelahan?
Dia akan menjatuhkan semuanya dan kemudian menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu mempertahankan sesuatu yang sebenarnya mustahil untuk dilakukan. Kebenarannya adalah tidak ada seorang pun yang dapat hidup dengan terpecah antara 1000 tugas, 1000 tekanan, dan 1000 tujuan. Itu bukanlah produktivitas yang sebenarnya, melainkan kelelahan yang dibungkus dengan nama yang terdengar elegan. Seneca, seorang filsuf terkenal, sudah mengungkapkan hal ini dengan jelas. Bukan karena kita memiliki sedikit waktu, tetapi karena kita menghabiskan waktu kita dengan cara yang tidak bijaksana. Sebagian besar orang tidak menghabiskan waktu mereka dalam hal-hal yang besar dan berarti, tetapi justru dalam distraksi-distraksi kecil yang perlahan-lahan menjadi rutinitas sehari-hari mereka. Mereka terjebak dalam melakukan segalanya, hidup dalam kondisi kelelahan, dan di dalam diri mereka merasa bahwa mereka tidak hidup sama sekali. Kamu tidak perlu melakukan lebih banyak dari yang sudah kamu lakukan. Yang kamu perlukan adalah melakukan yang terbaik dari dirimu. Alih-alih berusaha menjadi seorang multitasker, pilihlah untuk menjadi seseorang yang langsung, mendalam, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Karena ketika kamu sepenuhnya terlibat dalam suatu aktivitas, bahkan tindakan yang tampaknya sederhana pun dapat menjadi fondasi yang kokoh dan berarti. Namun, ketika kamu terpecah perhatianmu, semua yang kamu lakukan akan terasa hampa dan tidak berarti, seperti debu yang berterbangan tanpa tujuan. Apakah kamu ingin tahu apa yang sebenarnya dapat memperkuat dirimu? Sebuah percakapan yang mendalam di mana kamu benar-benar mendengarkan. Pekerjaan yang dilakukan dengan niat dan perhatian. Jeda yang bukan sekadar pelarian, tetapi momen kesadaran yang membawa ketenangan, serta sebuah tidak yang diucapkan dengan tegas dan penuh keyakinan. Semua itu adalah contoh kualitas, dan itu adalah cara hidup yang memiliki arah yang jelas. Penting untuk diingat bahwa kualitas tidak lahir dari keadaan yang tenang, tetapi muncul dari keputusan untuk hadir sepenuhnya. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitarmu meminta untuk terburu-buru. Dengan memilih kualitas dalam hidupmu, kamu akan berhenti menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir, melambat di dalam dirimu, dan mulai melihat hal-hal yang seringkali terlewatkan oleh orang lain yang terburu-buru. Dan kamu tidak perlu mengubah seluruh hidupmu dalam satu hari. Pilihlah satu hal, satu fokus utama, dan berikan dirimu sepenuh hati untuk itu. Karena pada akhirnya, hidup tidak akan menilai seberapa cepat kamu berlari, tetapi seberapa banyak yang berhasil kamu bangun dengan tangan-tangan kokoh yang akhirnya tidak lagi bergetar. Ini adalah perjalanan menuju kualitas hidup yang lebih baik, di mana setiap langkah yang kamu ambil akan terasa berarti dan memberi makna yang mendalam. 9. Kamu adalah penulis dari kisah hidupmu yang bisa membatasi atau justru membebaskan dirimu sendiri. Mungkin kamu tidak ingat dengan jelas kapan perjalanan ini dimulai, tetapi di suatu titik dalam hidupmu, kamu mulai mengulangi frasa-frasa yang seolah-olah menyatakan bahwa bukan kamu yang menulis cerita ini. Seseorang pernah memanggilmu rumit, sedangkan yang lain berpendapat bahwa kamu tidak cukup baik. Kata-kata itu tidak hanya menjadi kenangan yang samar, tetapi berubah menjadi kebenaran yang sunyi, yang perlahan-lahan mulai membimbing setiap keputusan yang kamu buat. Yang paling berbahaya dari semua ini adalah kamu mulai berperilaku seolah-olah versi dirimu yang disematkan oleh orang lain. Itu adalah satu-satunya kemungkinan yang ada. Kamu berhenti mencoba, kamu menyusut, dan kamu membatasi dirimu sendiri. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Itu berkaitan dengan kebiasaan emosional yang telah mengajarkanmu untuk memperkecil dirimu. Marcus Aurelius, seorang filsuf besar, pernah memperingatkan, jiwa menyesuaikan diri dengan apa yang terus dipikirkan. Ini menunjukkan bahwa bukan fakta-fakta yang membentuk siapa dirimu, tetapi narasi yang kamu bangun dari fakta-fakta tersebut. Jika kamu terus-menerus mengulang bahwa kamu selalu gagal, bahwa kamu tidak pernah cukup baik, atau bahwa segala sesuatu selalu lebih sulit bagimu, pikiranmu akan menganggap semua itu sebagai kebenaran, meskipun itu sebenarnya adalah kebohongan yang harus kamu tolak. Mungkin kamu pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan, tetapi terus-menerus memberi makan pada pengalaman itu dengan frasa-frasa yang menyabotase dirimu adalah seperti membawa racun di dalam tasmu,
seolah-olah kamu akan membutuhkannya suatu saat nanti. Dan yang lebih menyedihkan, setiap hari kamu menggunakan sedikit demi sedikit racun itu tanpa menyadarinya. Mengambil kendali atas ceritamu bukanlah tindakan yang bersifat fantasi atau positivisme yang dangkal. Ini adalah tindakan kejernihan dan kesadaran. Kamu tidak akan bisa menghapus apa yang telah mereka katakan padamu. Tidak ada yang bisa mengubah pengalaman menyakitkan yang telah kamu lalui. Namun, kamu memiliki kekuatan untuk memutuskan narasi mana yang akan terus kamu ulang. Mungkin apa yang telah memarjinalkanmu hingga hari ini bukanlah apa yang terjadi padamu, tetapi lebih kepada bagaimana kamu memahami dan terus mengatakan pada dirimu sendiri setelah peristiwa itu. Apakah kamu ingin membalik halaman cerita hidupmu? Mulailah dengan mempertanyakan setiap frasa yang diakhiri dengan "saya seperti ini". Karena kenyataannya, tidak. Kamu tidak seperti itu. Kamu adalah apa yang kamu pilih untuk tidak menjadi lagi. Ini adalah saat yang tepat untuk menulis ulang kisahmu, untuk membebaskan dirimu dari belenggu kata-kata yang telah membatasi potensi dan keindahan dirimu yang sejati. 10. Ambil kemudi hidupmu. Dalam perjalanan hidup ini, terkadang yang menghentikan langkahmu bukanlah ketakutan untuk melakukan kesalahan, melainkan ketakutan untuk mengakui bahwa segala sesuatu ada di tanganmu. Ketika kamu akhirnya menyadari dan mengakui bahwa kamu bertanggung jawab penuh atas arah hidupmu sendiri, kamu tidak akan lagi memiliki tempat untuk menyalahkan kebetulan, orang lain, atau bahkan takdir. Mengambil tanggung jawab itu memerlukan lebih dari sekadar keberanian. Ia membutuhkan kedewasaan yang mendalam. Kedewasaan yang mengajarkan kita bahwa memilih untuk tetap diam juga merupakan sebuah keputusan, dan seringkali keputusan tersebut adalah yang terburuk dari semuanya. Mungkin saat ini kamu terjebak dalam penantian yang tidak berujung, menunggu momen yang dianggap ideal, skenario yang sempurna, atau bahkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Namun, semua itu hanyalah ilusi belaka. Keputusan yang paling transformatif seringkali lahir di tengah kekacauan, bukan setelahnya. Di saat-saat penuh ketidakpastian, itulah kehadiranmu memiliki makna. Disitulah kamu memiliki kesempatan untuk memilih dengan kesadaran, menentukan apa yang layak untuk dilanjutkan, dan apa yang harus diakhiri untuk selamanya. Hidup ini tidak menunggu sampai kamu merasa siap. Teruslah melangkah maju, meskipun rasa ragu masih membayangi. Jika kamu tidak mengambil kemudi, arus kehidupan akan mengatur arahmu sendiri. Perlahan, tanpa kamu sadari, kamu bisa menjauh dari siapa dirimu yang sebenarnya, dari tujuan yang ingin kamu capai, dari mimpi-mimpi yang dulunya begitu jelas dan cerah. Semua ini bukan terjadi karena keburukan, tetapi karena kurangnya arah dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Ada kalanya kamu perlu berhenti menunggu hidup untuk teratur dengan sendirinya. Sementara kamu menunda untuk mengambil tanggung jawab atas keputusanmu, orang lain akan mengambil kebebasan itu untukmu. Terkadang, ketakutanlah yang mengambil alih. Terkadang kelelahan, dan terkadang kebiasaan untuk terus mengulangi hal-hal yang sudah tidak memiliki makna lagi. Ketika kamu menyadari semuanya, kamu mungkin mendapati dirimu terjebak dalam rutinitas yang sebenarnya bukan pilihanmu, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mencerminkan siapa dirimu yang sebenarnya, dan berjuang untuk hal-hal yang sudah tidak lagi penting. Semua ini terjadi karena kamu menyerahkan kemudi kehidupanmu kepada waktu. Mengambil kemudi bukanlah sekadar tentang memiliki kontrol, tetapi lebih kepada kehadiran dan kesadaran. Ini adalah tentang memiliki cukup kejernihan untuk berkata, "Ini milikku, dan saya memilih untuk menjaganya." Ini merupakan pemahaman bahwa hidup bukan tentang menguasai segalanya, melainkan tentang berjalan dengan niat. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitarmu tampak tidak pasti. Mengambil kemudi juga berarti melakukan penyesuaian kecil sebelum penyimpangan menjadi jarak yang terlalu jauh. Menunggu terlalu lama juga merupakan cara untuk tersesat. Apa yang membutuhkan kekuatan hari ini bukanlah memulai dari nol, tetapi mempertahankan keputusan yang sudah matang, hingga ia berakar kuat dalam hidupmu. Ini adalah saatnya untuk berhenti mencari skenario yang sempurna, dan mulai bertindak dengan apa yang sudah ada di hadapanmu.
Hidup ini menghormati siapapun yang mengambil posisi dengan jelas, bahkan di tengah keraguan. Seringkali, langkah tersebutlah yang akan membawa kelegaan yang tampaknya mustahil untuk dicapai. Saya ingin mengajakmu untuk berkomentar di sini. Hari ini aku mengambil kemudi. Meskipun aku tidak memiliki kepastian, aku memilih untuk tidak tinggal di pinggir. Apa yang menentukan trajektori hidupku bukanlah kecepatan atau kesuksesan yang sempurna, tetapi keputusan sadar untuk tidak membiarkan hidupku diarahkan oleh siapapun selain diriku sendiri. Itulah kedewasaan yang mendukung kebebasanku. Hanya ketika aku memutuskan untuk mengambil alih hidupku sendiri, jalan kehidupanku mulai menjawabku dengan cara yang sebenarnya. Dan jangan lupa untuk berlangganan, memberi suka, dan membagikan pesan ini kepada siapapun yang membutuhkannya.